Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan perhitungan komposit reliabilitas dengan menggunakan program Jamovi. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang pengukuran, salah satu yang menjadi penting ialah konsep reliabilitas. Jadi reliabilitas ini merujuk pada konsistensi, keajekan dan kehandalan suatu instrumen pengukuran ya. Jadi memang fokusnya memang kepada skor ya. Jadi estimasi reliabilitas yang populer yang kita lakukan adalah Cronbach's alpha ya, dengan perhitungan Cronbach alpha. Jadi Cronbach alpha ini merupakan ukuran konsistensi internal dari sekumpulan variabel atau indikator. Jadi kenapa dia populer? Salah satunya adalah karena praktis ya, dan mudah digunakan ya, dan ekonomis ya. Nah, salah satu model atau metode alternatif yang banyak juga digunakan kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional itu adalah composite reliabilitas ya, composite reliability. Beberapa ahli mengatakan bahwa composite reliability ini lebih tepat untuk mengukur konsistensi internal dibandingkan Cronbach alpha ya. Kemudian tidak sensitif terhadap jumlah item di dalam konstruk ya. Jadi itu kelebihannya. Jadi kalau mengukur dengan Cronbach alpha memang ada beberapa parameter ya yang perlu dipenuhi, salah satunya unidimensi dalam suatu konstruk ya. Jadi itu salah satu kriteria asumsi-asumsi yang dipenuhi ya di dalam Cronbach alpha. Baik, kita akan fokus kepada composite reliability ini. Kita lihat perbandingannya ya, perbandingan Cronbach alpha dan composite reliabilitas ya. Jadi Cronbach alpha itu kadang-kadang cenderung underestimate terhadap reliabilitas ya. Kemudian composite reliability lebih akurat untuk mengukur konsistensi konstruk. Jadi kita mungkin mengenal istilahnya ada validitas konstruk ya. Jadi memang validitas konstruk ini lebih disarankan, direkomendasikan menggunakan composite reliability ya. Cara hitungnya, kalau Cronbach alpha itu menggunakan variance item dan total ya, dan total variance ya. Sementara composite reliability menggunakan loading factor dan error varian. Jadi memang sedikit berbeda ya cara perhitungannya. Kalau Cronbach alpha itu akan fokus kepada suatu skor dalam satu grup ya. Sedangkan komposit itu lebih pada konstruknya dan dilihat dari faktor loadingnya. Jadi memang Cronbach alpha itu mengukur batas bawahnya ya. Jadi memang nilai reliabilitas suatu konstruk itu disarankan di atas 0,6 ya. Sementara composite reliability ini memang relatif sama ya, koefisien atau saran kriterianya ada yang mengatakan 0,6, ada juga yang mengatakan 0,7 ya. Jadi intinya para ahli mengatakan composite reliability dinilai lebih baik di dalam mengestimasi konsistensi internal di dalam suatu konstruk. Kemudian kita lihat rumusnya, memang ini rumus composite reliability ya. Jadi memang kalau kita menggunakan SPSS atau program lain terkadang tidak langsung menghasilkan reliabilitas kompositnya ya. Mungkin perlu sedikit rumus tambahan. Jadi rumusnya ini bisa dilihat ya, composite reliability adalah sigma standardized loading ya, kuadrat ya, kemudian dibagi sigma standardized loading plus sigma error ya. Sebenarnya Cronbach alpha kalau kita lihat ini rumusnya ya. Jadi memang tidak ada faktor loading, tapi lebih kepada di sini varian dan number of itemnya ya. Di sini memang paling sering kita gunakan Cronbach alpha karena memang tersedia secara langsung di dalam program ya. Baik, sekarang kita akan coba praktekkan nanti di Jamovi ya. Jadi kita siapkan satu instrumen, misalkan dalam hal ini saya pilih kesadaran lingkungan yang terdiri dari 3 item.
kemudian kita input atau kita masukkan ke Jamovi, kita pilih analisis confirmatory ya, faktor CFA-nya ya, untuk memperoleh standardized loading ya. Kemudian kita cari rata-rata error atau average variance extracted ya. Kemudian tinggal kita masukin rumus di Excel ya. Jadi kalau kita lihat untuk perhitungan awal ya, sebenarnya kita coba dulu dengan reliabilitas alpha Chromebox ya, kita peroleh hasilnya 0,788. Kemudian ini daya bedanya di atas 0,3 atau 0,4, ini tidak ada yang gugur. Kemudian kita coba validitas konstruknya dengan composite ya, reliability ya. Jadi kita masukkan ya ke CFA di Jamovi, kemudian kita memperoleh standar dice estimate ya, yang di sebelah paling kanan ini ya, dengan cara kita mengklik ya tes statistik dan standar dice estimate di kolomnya. Kemudian dari hasil ini kita copy ke Excel ya, kemudian kita pindahkan di sini ya. Jadi sebenarnya Excel ini sudah banyak di online ya, di internet tersedia, tinggal kita memindahkan faktor loadingnya ke dalam Excel sehingga ya kita peroleh di sini ini jumlah itemnya 3, kemudian ini tadi standardized estimate-nya yang kita pindahkan, kemudian ini kuadratnya ya, kuadrat dari standardized estimate ya. Kemudian kita cari juga errornya dengan cara 1 kurangi kuadrat standar estimate ya. Jadi ini perolehnya, kemudian kita jumlahkan ya, total ya, ini hasilnya standar estimate kuadrat kemudian error ya. Kemudian baru kita masukin rumusnya, kita cari rata-rata ya, AV dari instrumen ini 0,58, kemudian CR-nya atau composite reliability-nya kita peroleh 0,802, lebih tinggi daripada reliabilitas dengan Chromebox Alpha ya. Nah, jadi itu secara umum ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan dengan Jamovi ya. Oke. Sekarang kita buka Jamovi-nya dulu. Oke, saya pilih datanya di sini ya. Oke. Oke, sini ada banyak macam variabel ya. Jadi memang hanya item-itemnya saja ya yang kita tampilkan di sini ya. Nah, di sini kita pertama kita menggunakan CFA ya, di analyze, kemudian kita pilih faktor ya, kemudian kita pilih CFA ya, confirmatory. Kemudian di sini instrumen atau item dari kesadaran lingkungannya ada 3 ya, KL1, KL2 dan KL3 ya. Yang pertama kita buat namanya misalkan kesadaran ya lingkungan, kita kasih itu, kemudian kita pindahkan ya semua item ke sebelah ya. Kemudian ini kita abaikan, kemudian option, terus estimate-nya kita klik tes statistik dan standar estimate ya. Oke, kemudian hasilnya keluar ini ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, jadi kita mau fokus untuk mendapatkan standar estimate, kemudian bisa kita copy ya, kemudian kita pindahkan ke Excel ya. Ini ada berapa Excel ya. Misalkan di sini saya peroleh dari internet ya. Ini bisa Anda input di sini, tapi saya menggunakan yang saya ini sendiri ya, sama saja. Kemudian untuk memudahkan misalkan saya copy ya. Misalkan saya copy di sini. Kemudian kita pindahkan yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini hasilnya, ini pindahannya. Kemudian dia dengan sendirinya ya memperoleh
AV ya, rata-rata daripada uh, variannya. Nah, kemudian di sini adalah komposit reliability-nya memperoleh 0,802 ya. Jadi cara merumus AV ini ada dua ya. Pertama dengan ini ya, rumus yang ini. Yang kedua bisa juga dengan sigma faktor loading ya. Kemudian dibagi dengan jumlah item, itu sama saja hasilnya 0,582. Jadi hasilnya 0,802. Silahkan bisa digunakan atau buat sendiri, atau sudah tersedia banyak ya tabel-tabel Excel yang ada di internet. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.